The journey of hydrocarbon starts from reservoir fluid that contain hydrocarbon liquid as the dominant constituent, and this reservoir fluid will be processed in processing facilities that can be onshore or offshore. After become the crude oil and buying process, and then the crude oil will be sent to refinery for processing. In oil refinery, there are primary processing and secondary processing to convert crude oil to become HOMC, high octane mogas component. And the gasoline is product of blending some HOMC to achieve the specification. Jika kita membicarakan perjalanan hidrokarbon dari crude oil sampai menjadi bensin, sebenarnya ada analogi sederhana dengan cerita saya sebagai berikut, yaitu saya sering melakukan perjalanan ke Jogja karena ada beberapa keluarga di sana, dan memang Jogja adalah kota di mana saya menempuh pendidikan dan dibesarkan, sehingga saya sering ke Jogja bisa dengan melalui perjalanan darat maupun udara dan laut. Oh maaf, yang laut saya belum pernah ya. Jadi kalau untuk perjalanan ke Jogja bisa ditempuh dengan berbagai cara, dengan naik bus, dengan naik kereta, dengan naik pesawat. Semuanya ada untung ruginya, semuanya ada harga dan kualitasnya. Nah, demikian juga dengan pengolahan bensin. Teknologi pengolahan bensin masing-masing pun memiliki harga dan kualitas. Untuk teknologi tinggi yang tentunya memerlukan investasi besar, tentunya kualitas bensin yang dihasilkan akan memiliki spesifikasi yang lebih bagus. Perjalanan hidrokarbon dari crude oil sampai menjadi bensin secara sederhana adalah berasal dari reservoir fluid, kemudian diolah di processing facilities. Dan processing facilities ini bisa berupa onshore maupun offshore processing facilities. Keluar dari processing facilities akan berupa crude oil yang setelah melalui proses jual beli, maka crude oil akan diolah di oil refinery. Dan di oil refinery ini ada dua proses, yaitu primary processing dan secondary processing. Untuk primary processing hanya melibatkan pemisahan fisis, dan dilanjutkan dengan secondary processing yang melibatkan reaksi-reaksi katalitis untuk menghasilkan HOMC atau high octane mogas component. Nah, bensin adalah blending dari beberapa HOMC untuk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Crude oil adalah liquid hidrokarbon dari reservoir fluid yang pada umumnya dihasilkan dari production oil well. Selain itu, reservoir fluid juga mengandung gas dan produce water. Hidrokarbon gas dan liquid tersebut masing-masing mengandung impurities yang akan menjadi basis untuk desain processing facility. Crude oil is a liquid hydrocarbon from reservoir fluid which is generally produced from production oil wells. In addition, the reservoir fluid also contains gas and produce water. The hydrocarbon gas and liquid each contain impurities which will become the basis for the processing facility design. Slide ini adalah oil production plant untuk mengolah reservoir fluid dari beberapa oil production well. Reservoir fluid dari production manifold dipisahkan menjadi gas, oil, dan produce water. Gas, oil, dan produce water tersebut kemudian akan dialirkan ke tempat treatment masing-masing untuk meminimalisir kontaminan dan memenuhi spesifikasi produk. Umumnya pada oil production plant, treated gas akan dimanfaatkan sebagai fuel di turbin gas generator. Treated water dibuang sebagai limbah setelah memenuhi standar sesuai regulasi yang berlaku, sedangkan treated oil akan dijual ke oil refinery sebagai crude oil. Tes separator pada unit ini akan digunakan pada saat well testing pada waktu tertentu. This slide is an oil production plant to process reservoir fluid from some oil production wells. The reservoir fluid from the production manifold is separated into gas, oil,
and produce water, then to be transferred to their respective treatment system to minimize contaminants and meet product specification. Usually, the treated gas will be used as fuel in the gas turbine generator. Treated water is disposed of as waste after meeting standards according to the regulation, while oil will be sold to oil refineries as crude oil. The separator test in this unit will be utilized during well testing intermittently. Slide ini adalah contoh dari oil processing system. Unit-unit pemrosesan utama untuk oil processing facilities pada slide ini adalah production separator, dehydrator untuk meminimalkan water content, dan crude oil stripper untuk meminimalkan kandungan fraksi ringan dan mencapai RVP, Red Vapor Pressure. Selain itu, diperlukan juga crude oil storage tank untuk menyimpan produk yang memenuhi spesifikasi serta shipping pump untuk mentransfer crude oil melalui export pipeline. This slide is an example of an oil processing system. The main processing unit for oil processing facilities on this slide are a production separator, a dehydrator to minimize water content, and a crude oil stripper to minimize light fraction content and achieve red vapor pressure as per specification. In addition, crude oil storage tank will be required to store products that meet specification, and shipping pump to transfer crude oil through the export pipeline. Processing facilities baik di onshore maupun offshore ditentukan pada tahap conceptual study. Untuk cadangan minyak yang ditemukan di onshore, maka processing facilities bisa dibangun di onshore maupun di offshore. Untuk cadangan minyak yang berada di offshore, maka processing facilities juga bisa dibangun di onshore maupun offshore, dan hal itu ditentukan pada tahap conceptual study. Processing facilities both onshore and offshore to be determined during conceptual study. For oil reserve found onshore, the processing facilities can be built onshore or offshore, and also for oil reserve that are offshore, processing facilities can be built onshore or offshore, and this is determined at the conceptual study stage. Crude distillation unit adalah primary processing dari oil refinery. Pemrosesan di CDU hanya melibatkan pemisahan visi saja, yaitu memisahkan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan, contohnya naphtha, kerosin, diesel oil, residu, dan lain sebagainya. Naphtha inilah yang nanti akan diolah menjadi bensin. Produk-produk yang dihasilkan CDU belum memenuhi spesifikasi dan memerlukan pemrosesan lebih lanjut di secondary processing yang melibatkan reaksi-reaksi katalitis. Crude distillation unit is the primary processing of oil refineries. Processing at CDU only involves physical separation to separate crude oil into lighter fractions, for example naphtha, kerosene, diesel oil, residue, etc. The naphtha will be processed to produce gasoline. The CDU product do not meet specification and require further processing in secondary processing, which involves catalytic reactions. Slide ini adalah sketsa sederhana secondary processing di kilang minyak untuk memberikan sedikit gambaran tentang beberapa proses yang melibatkan reaksi-reaksi katalitik terkait dengan produksi bensin. Proses-proses tersebut meliputi hidrotreater diikuti isomerisasi akan menghasilkan isomerat sebagai komponen bending dari bensin. Hidrotreater diikuti catalytic reforming juga akan menghasilkan reformat atau HOMC, high octane mogas component, sebagai komponen bending dari bensin. Isobutan dari hydrocracking dan butane dari fluid catalytic cracking setelah melalui proses alkilasi akan menghasilkan alkilat sebagai komponen bending dari bensin. Naphtha yang dihasilkan dari fluid catalytic cracking setelah melalui proses hydrotreating akan menghasilkan FCC gasoline sebagai komponen bending dari bensin. Blending komponen bensin dilakukan dengan perbandingan tertentu untuk mendapatkan bensin dengan octane number sesuai spesifikasi. This slide is a simple sketch of secondary processing at an oil refinery.
to give a brief of some of the processes related with gasoline production that involve catalytic reactions. This process include a hydrotreater followed by isomerization to produce an isomerate as a blending component of gasoline, hydrotreater followed by catalytic reforming, which will produce reformat or HOMC, high-octane mogas component, as a blending component of gasoline, isobutane as product of hydrocracking, and butane as product of fluid catalytic cracking after going through an alkylation process will produce alkylates as blending component of gasoline. The naphtha produced from fluid catalytic cracking after going through the hydrotreating process will produce FCC gasoline as a blending component of gasoline. The blending of gasoline components is carried out in a certain ratio to obtain gasoline with an octane number according to specifications. Tujuan dari hydrotreating adalah menghilangkan kontaminan baik sulfur, nitrogen, logam, olefin jenuh maupun aromatik sehingga menghasilkan produk bersih untuk diproses lebih lanjut atau dijual sebagai produk jadi. Pemrosesan seperti terlihat pada diagram alir, hidrogenasi terjadi di fixed bed katalis untuk meningkatkan rasio hidrogen karbon dan menghilangkan sulfur, nitrogen, logam. Effluent reaktor didinginkan dan dipisahkan di high pressure separator untuk memisahkan hidrokarbon cair dari gas. Pemisahan lebih lanjut gas LPG terjadi di low pressure separator sebelum mengirimkan hidrokarbon liquid ke sistem fraksinasi. Hydrotreating is to remove contaminants, for example sulfur, nitrogen, metal, saturated olefin, and also aromatic, to produce a clean product for future processing or finished product sales. The primary process technique, as shown in the process flow diagram, hydrogenation occurs in a fixed catalyst bed to improve hydrogen-carbon ratios and to remove sulfur, nitrogen, and metals. Then, reactor effluent is cooled and entering the HP separator, which separates the liquid hydrocarbon from the gas. Further separation of LPG occurs in the low pressure separator prior to sending the hydrocarbon liquid to fractionation. Feed dari catalytic reforming adalah heavy naphtha dari naphtha hydrotreater. Sweet heavy naphtha ini telah diolah untuk menghilangkan kontaminan berupa sulfur, nitrogen, oksigen, halida maupun logam dan memiliki rentang didih 70–150 derajat Celcius. Produk catalytic reforming terutama adalah HOMC, high octane mogas component, sebagai komponen blending dari bahan bakar bensin. Produk catalytic reforming memiliki oktan number 95–100. Produk lainnya adalah LPG dan produk samping berupa hidrogen. Feed of CRO is heavy naphtha from naphtha hydrotreater. This heavy naphtha has been treated to remove the impurities, for example, sulfur, nitrogen, oxygen, halide, and metal. Boiling range of this heavy naphtha is between 70 until 150 degrees Celsius. Product of catalytic reforming unit mainly is high octane mogas component as blending component for motor gasoline. Product of catalytic reforming has research octane number of 95 until 100. Other products are LPG and byproduct is hydrogen gas. Slide ini adalah flow diagram proses catalytic reforming unit yang menggunakan fixed bed katalis. Heavy naphtha setelah dicampur dengan hidrogen dari recycle kompresor akan dipanaskan di fire heater pertama
dan kemudian akan masuk ke reaktor pertama. Proses dilanjutkan lagi sampai ke reaktor ketiga, dan produk keluaran reaktor ini akan dipisahkan di high pressure separator. Produk yang keluar dari high pressure separator adalah gas hidrogen dan liquid yang akan dipisahkan di low pressure separator. Dan produk dari low pressure separator adalah LPG dan reformat sebagai komponen blending dari bensin. This slide is a flowchart of a catalytic reforming unit that using a fixed bed catalyst. The heavy naphtha after mixed with the hydrogen from the recycle compressor will be heated in the first heating furnace and then will enter the first reactor. After the process reaches the third reactor, then the output of this reactor will be in the HP separator. The product that come out from the high pressure separator is hydrogen gas and liquid, which will be separated in the low pressure separator. And the product of the low pressure separator are LPG and reformat as blending component for gasoline. Slide ini adalah flow diagram proses continuous catalytic reforming unit. Hal yang membedakan dengan penggunaan fixed catalyst bed adalah adanya regeneration tower. Pada unit ini produksi reformat dan regenerasi katalis dilakukan secara paralel. Nah, tentunya penghematan waktu dan keberlangsungan produksi reformat lebih terjamin pada unit operasi ini. This slide is a flow diagram of the continuous catalytic reforming unit. The different thing comparing with fixed catalyst beds is the presence of a regeneration tower. In this unit, reformat production and catalyst regeneration are carried out in parallel. Of course, time saving and sustainability of reformat production are more guaranteed in this operating unit. Isomerisasi adalah untuk mengubah normal parafin dengan oktan rendah menjadi isoparafin oktan tinggi. Pemrosesan isomerisasi terjadi pada fixed bed reaktor dengan promosi klorida, di mana normal parafin diubah menjadi isoparafin, dan katalis ini sensitif terhadap kontaminan. Seperti terlihat pada diagram alir proses isomerisasi, terlihat bahwa outlet reaktor isomerisasi didinginkan dan dipisahkan sebagai hidrogen, LPG, dan produk isomerat yang akan digunakan sebagai komponen blending bensin. Isomerization is to convert low-octane normal paraffin to become high-octane isoparaffin. The process technique isomerization occurs in a chloride-promoted fixed-bed reactor where normal paraffins are converted to isoparaffins. The catalyst is sensitive to incoming contaminants. As shown in the process flow diagram of isomerization, the outlet from isomerization reactor is cooled and separated as hydrogen, LPG, and the isomerized product that will be utilized as gasoline blending component. Alkilasi adalah untuk menggabungkan olefin ringan dengan isobutan sehingga membentuk komponen blending bensin dengan angka oktan tinggi atau disebut alkilat. Pada diagram alir terlihat bahwa alkilasi terjadi dengan adanya katalis asam kuat. Normal butana dan alkilat didefluorinasi dalam bed solid adsorbent untuk difraksinasi sebagai produk terpisah. Alkylation is a process to combine lead, olefin, and isobutane to form a high-octane gasoline, or we call as alkylate. As shown in the process flow diagram, alkylation occurs in the presence of a highly acidic catalyst, and normal butane and alkylate are defluorinated in a bed of solid adsorbent and fractionated as separate products. Jadi bagaimana
tertarik melihat video-video di channel ini. Makanya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. So, what's your opinion about this video? Please don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you in advance. Dan keluar dari secondary processing akan dihasilkan HOMC atau high octane gas komponen. Kualitas untuk teknologi pengolahan yang cukup tinggi sehingga memerlukan investasi yang besar, tentunya bensin yang dihasilkan akan memenuhi. Jika pengolahan bensin menggunakan teknologi tinggi yang memerlukan investasi besar, maka tentunya bensin yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Berbeda dengan bensin yang diolah dengan teknologi yang investasinya lebih rendah, karena memang kualitas akan tergantung dari sisi pemrosesan dan teknologi yang digunakan. Namun untuk tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi bagaimana? Tertarik untuk belajar tentang oil and gas industri? Ini dan jangan lupa untuk